Oke. Kita mau mulai aja kali Mbak Dana sama tadi Iya, penyampaian apa nanti yang akan dikerjakan di Banjarmasin per komisi. baik teh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tetap semangat. Sudah apa ya? Sudah sore kali ya di tempatnya Mbak Alif. Jadi kita sudah sampai pada pemaparan dari masing-masing komisi ya Teh. Ya. Nah, langsung saja kita mendiskusikan kembali. Sepertinya untuk menghemat waktu, waktu tinggal setengah jam sesuai janji kita. Langsung saja kepada komisi kurikulum Teh untuk memaparkan. Oh, ada Mas Arif. Sudah siap Mas Arif, silakan. Mas Arif mana? Oh, ini ada. Kelihatan, Kak Dana? Ya, sudah kelihatan, Dek. Terima kasih. Langsung saja, kami tadi dari Komisi Kurikulum membicarakan 4 hal. Pertama, berkaitan sama RPS. Tadi ada 4 mata kuliah wajib dari Ajasi, dan kita sudah berbagi siapa nanti bertanggung jawab dalam bikin draft RPS-nya yang akan didiskusikan nanti ketika berada di Banjarmasin. Pertama, tadi pengantar antropologi sudah, metode penelitian antropologi etnografi juga sudah, tinggal perubahan sosial budaya. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu yang di sini ada yang mau bantuin di bagian perubahan sosial budaya ini? Siapa kira-kira yang mau bikinkan RPS-nya atau di Dari Bali aja yang perubahan sosial budaya. siap. Mantap. Mantap, Mbak Alif. Untung dieksekusi. Ah, Bukan Alifiati, bukan. si Andi, Andi Legawa dan Oke. Ah, Andi dan Oke. Andi dan Oka. Oka. Gus Oka. Ah, Mbak, nanti udah ada draft RPS-nya waktu di Banjarmasin ya, jadi tinggal disepakati. Oke, siap. Mantap. Unut. Unut. Siap. Terima kasih Bu Alif. Berikutnya bagian kedua tadi kami juga membicarakan tentang profil lulusan etnografer muda. Ini perlu ditambah kata Teh Rina karena kemarin di beberapa ajasi sebelumnya itu kelupaan. Habis itu eh, tentang Permendikti nomor 35 nomor 39 tahun 2025 ini perlu kita pelajari sama-sama. Karena ini juga nanti bisa menjadi landasan kita dalam penyusunan kurikulum karena ini peraturan yang terbaru. Nah, dan terakhir kami tadi juga mendiskusikan ada mata kuliah yang bisa menjadikan kita berkolaborasi bersama. Tadi ada mata kuliah etnografi Indonesia, ini bisa mata kuliah yang mewakili tentang keberagaman di Indonesia. Kedua, mata kuliah etnografi lintas wilayah dan budaya, ini mungkin bagi prodi-prodi lain yang punya misalkan etnografi Asia Tenggara, etnografi Timur Tengah, etnografi Eropa, bahkan etnografi yang lain, ini mungkin bisa masuk dalam etnografi lintas wilayah dan budaya. Mungkin prodi-prodi lain juga nanti kita bisa kerjasama, dan ini dikelola oleh Ajasi. Mungkin nanti ketika kita bikin webinar misalkan etnografi Timur Tengah, nah nanti siapa pematerinya dan pesertanya bisa dari prodi-prodi yang ada di Indonesia. Mungkin itu Kak Dana dari kurikulum, 4 hal ini yang kita bicarakan tadi. Ya, baik terima kasih Dek Arif. Teh Rina udah clear, Teh. Clear, udah. Eh, Oke, baik. Bapak Ibu ada tanggapan? Dari Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Sudah kita bungkus ini, tinggal bawa ke
Rakernas 19 ya, berarti dari Komisi Kurikulum sudah bawa RPS, sudah ini ya mata kuliah korban seperti apa, penyusunan landasan kurikulum sudah apa gitu ya Teh, Ya, langsung dibawa ya. siap ya Oke, begitu. berarti tinggal di apa namanya dijalankan aja nanti gitu. Jadi banyakan susur sungainya aja nanti di sana. Baik, terima kasih De Arif, Bapak Ibu di Komisi Kurikulum. Jika tidak ada yang ingin memberikan tambahan, kita lanjut ke Komisi Sertifikasi. Silakan dari De Ahyar siapa ya yang jadi itunya, De? Langsung Oh, ya. PIC-nya, Bang Ahyar, langsung. Oh, langsung. Oh ya, siap. Bisa Silakan. ke komisi berikutnya. Saya waktu 10 menit. Saya sebentar. Oh, iya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Komisi Kerjasama. Apakah DFRD sudah aman? Bisa langsung? Halo DFRD? Karena DFRD Mbak Ati. Halo DFRD Wahyu Cahyadi. Sedang mengetik kayaknya, Kak. Oh, sedang mengetik. Sepertinya sedang mengetik. Ya mungkin ada masukan, Terina ada yang mau disampaikan dari kurikulum lagi Teh? Sebelum menunggu. Oh, udah, DPRD udah? Ada. Udah Ya, ya? ya, Oh, siap. Oke. ini yang share screen-nya Jauza. Oh ya, silakan di Jogja. Makasih. Oke. OTW. Sambil Iya, masih loading. sambil diketik yang nama-nama tadi. Iya. Ya. Ya, Langsung ngobrol aja deh. ya, mungkin di cover dulu yang cover atau ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kami dari divisi kerja sama sudah berdiskusi sedikit banyaknya tentang usulan proker untuk kegiatan Rakernas nanti. Ini untuk di sini ada setidaknya ada 4 ya kalau tidak salah. Coba yang kedua dulu. Tadi ada sedikit kendala, jadi untuk penyalinan penyalinan ke koordinator komisi dan lain-lain akan disusul. Nah, yang pertama itu program kerja dari Komisi Kerjasama itu ada pusat kolaborasi riset, di mana ada tiga hal yang akan dikerjakan ya, yang akan ya dikerjakan pada program kerja yang pertama ini. Yang pertama itu ada proposal riset bersama, pemetaan riset dosen, dan mencari networking. Mencari networking ini dalam artian kan sebelumnya sudah sebelumnya sudah ada kendala dengan BRIN. Jadi bagaimana ke depan itu kalau bisa, kalau memungkinkan tidak hanya dengan BRIN tapi juga ada lembaga-lembaga riset yang bisa diajak kerjasama. Pada intinya itu kita mencari networking juga untuk dalam hal kerjasama ini gitu. Nah, nanti PIC-nya itu ada pertama dari Bu Yevita dari Andalas, Unan, kemudian ada Kak Ros, terus Kak Dana dari Unimed, kemudian saya sendiri, Ferdi, dan Bu Mas Kota Delphi dari Unan, dan Bu Sri Endah dari UNER ya, Ya, kalau UNER. tidak salah. Ya. UNER. Jadi ini yang program kerja untuk Komisi Kerjasama yang pertama. Terus yang kedua itu kerjasama dalam bidang pembelajaran dan peningkatan kapasitas dosen ya. Di sini setidaknya ada empat poin penting atau ada 4 bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Yang pertama visiting lecture, kedua kuliah umum, yang ketiga pelatihan. Pelatihan ini berhubungan dengan peningkatan kapasitas dosen. Entah itu nanti untuk dalam hal pengembangan metode penelitian ataupun dalam hal lainnya yang berhubungan dengan keilmuan antropologi ya. Terutama dalam hal-hal yang bersifat terapan atau praktis.
Nah, yang keempat itu ada pertukaran mahasiswa. Di sini nanti PIC-nya ada Bu Arlina, Bu Sri Setiawati, dan Pak Alwi. Mungkin bisa lanjut, Dek. Nah, kemudian juga ada program kerja untuk publikasi, ini program kerja yang ketiga, itu terkait dengan jurnal, pembuatan jurnal dan buku book chapter. Itu PIC-nya nanti ada Kak Ica dari Unhas dan Bu Ati dari Bi. Unisbi ya. 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 Terus yang terakhir, ini ada juga tadi pengusulan terkait dengan program kerjasama itu untuk advokasi. Untuk sejauh ini yang diusulkan itu lebih kepada lulusan ya. Bagaimana nanti lulusan dari antropologi itu bisa bekerja di berbagai sektor. Jadi di sini kita mengadvokasi ke para pihak, entah itu nanti pemerintah ataupun swasta yang memang dalam ruang lingkup pekerjaan atau ruang lingkup kerja-kerja mereka itu membutuhkan antropolog atau keilmuan dari lulusan antropologi gitu. Di sini PIC-nya itu ada Pak Jody dari UNER ya. Mungkin itu aja Kak dari divisi kerjasama. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tadi ya 4 target yang kami akan coba bawa dan diselesaikan nanti ke depan pada saat Rakernas. Namun mungkin masih ada yang mau masuk ke apa tadi ke seperti misalnya advokasi, ada Mas Jody di dalamnya yang masih sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu yang ke bidang kerjasama yang tidak tadi sempat join bisa nanti ditambahkan. Ada masukannya Teh? Oh ya, cukup kayaknya Mbak Dana. Oh cukup, baik. Ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Jadi itu ya Bapak Ibu, makasih dan siap untuk bekerja pada saat Rakernasnya. Proposalnya mungkin udah bisa kita rancang. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu masukan? Kalau tidak ada kita lanjut ke komisi sertifikasi. Gimana Dek Ayar? Udah aman? Insya Allah aman. Ya, silakan Dek. Sudah kelihatan? Udah Dek. Oke, tadi kami agak lama itu di soal flashback. Kenapa profesi sertifikasi ini belum berhasil disusun dokumen pendukungnya? Dan saya flashback dari awalnya di Bandung, kemudian dipertegas di Padang, sampai kemudian dilanjutkan di Bali. Ya, semua dokumen-dokumennya saya sudah ceritakan, sampai kemudian kami sepakat bahwa kelanjutan dokumen pendukung sertifikasi profesi itu tetap harus dilakukan. Pertama, karena profesi etnografer ini kalau nanti menjadi skema yang disertifikasi harus tersedia asesornya, maka untuk menjamin ketersediaan asesor itu perlu dilakukan. Jadi direktori dosen dan kepakaran dosen antropologi itu harus disiapkan. Karena untuk memudahkan diskusi dengan siapa, karena ini berkaitan dengan kepakaran. Jadi itu yang pertama. Jadi memang kesiapan web untuk menyiapkan fitur direktori dosen dan kepakarannya itu menjadi penting untuk diisi. Jadi bukan hanya sekedar fiturnya doang, tapi tidak berisi. Oleh karena itu saya berharap nanti di di Rakernas nanti semua dosen, semua kaprodi sudah harus membuat atau membawa soft file kalau bisa, biar langsung
diupload di web kita berkaitan dengan identitas dan kepakaran atau CV lah paling tidak dari masing-masing dosen yang ada di prodi masing-masing. Kemudian yang kedua, kami sepakat list kampus yang bersedia mengimplementasikan etnografer ini kalau sebelumnya hanya USU dan Pajajaran itu kemudian harus diperbanyak. Kenapa? Karena memang salah satu syarat dari pengusulan skema ini adalah harus adanya LSP. Jadi tadi sudah ada beberapa kampus yang menyatakan LSP di kampusnya sudah tersedia, tinggal nanti mendiskusikan karena ternyata syarat untuk mengajukan dokumen SKK itu adalah LSP yang mengusulkan. Jadi kalau LSP tidak ada, tentu nggak bisa mengusulkan, karena dia bagian dari proses semacam evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan. Karena ini kita melaksanakan, dilakukan oleh LSPP 1. Jadi tadi USU kemudian nanti akan perlu dipertegas, kalau ternyata sudah ada LSP-nya akan lebih baik, kalau ternyata belum, tentu kita harus berpikir untuk mendorong kampus-kampus seperti UNAN, UNUT, dan lain-lain yang sudah menyatakan bersedia. Tinggal kalau kemudian LSP di masing-masing kampus sudah ada, tentu nanti sesuai dengan regulasinya, LSP ini harus membentuk tim teknis yang ter-SK-kan. Nah, tim teknis inilah nanti yang harus berkomunikasi dengan Ajasi untuk menyiapkan dokumen ini. Jadi perlu diskusi lebih lanjut soal kesiapan LSPP 1 di masing-masing PTN. Nah, yang kami belum sampai diskusikan adalah PIC. Dan tadi salah satu saran dari teman-teman di divisi sertifikasi, kalau bisa pihak atau orang-orang yang terlibat dalam penyusunan dokumen sertifikasi ini permanen, jangan cair gitu. Jadi kalau boleh ada PIC permanen yang bersedia. Dan itu kami belum putuskan siapa tadi, karena tiba-tiba langsung bubaran gitu, di break roomnya langsung diapai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya sudah sampaikan ke teman-teman, tapi ini di ujung sekali, perlu kesepakatan nomenklatur profil lulusan nasional program studi antropologi. Kalau misalnya kita sudah bersiap menyiapkan SKK etnografer, tentu profil lulusan nasionalnya salah satunya adalah etnografer. Tapi apakah hanya cukup etnografer? Itu belum juga tadi sempat didiskusikan, tapi setidaknya memang ada wacana seperti di Bali juga disepakati ada beberapa nomenklatur yang lain. Tapi untuk mendukung profil lulusan itu, maka didukung juga perlu dipikirkan untuk melaksanakan pelatihan terkait kompetensi yang bisa dikelola oleh Ajasi. Jadi misalnya tadi saya masih cerita tentang kasus di kampus kami, salah satu profil lulusannya adalah fasilitator pengembangan masyarakat. Maka sejak tahun 2021 kita sudah menyiapkan, walaupun terintegrasi dengan mata kuliah, nama mata kuliah metode dan teknik partisipasi, tetapi kita selalu mengundang fasilitator-fasilitator atau instruktur yang melatih mahasiswa kita yang mengambil mata kuliah itu untuk ikut pelatihan metode dan teknik partisipasi. Nah, belum sempat tadi cerita kampus-kampus yang lain, itu tadi. Jadi, saya pikir dua hal ini yang kami sepakati untuk sama-sama kemudian kita pikirkan, kalau misalnya ada teman-teman dari divisi sertifikasi yang bersedia, silahkan ajukan diri untuk menjadi PIC permanen, sehingga nanti kita di komisi ini tinggal diskusinya di tempat lebih sedikit untuk kemudian nanti di rapat kerja nasional dipaparkan hasilnya. Saya pikir itu teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditambahkan dari yang saya sampaikan, mana tahu saya kelupaan, silakan Bapak Ibu dari Komisi Akreditasi sertifikasi. Terima kasih, Kak Dana. Oke, baik, aman ya. Berarti sudah clear. Silakan Boleh Bapak. bertanya enggak, Bunda? Ya, boleh Pak Sapri. Yang terkait dengan itu tadi, yang fasilitator apa tadi? Pada masyarakat ya? Iya. Bisa dijelaskan lagi Mas Ahyar sedikit lain. Ini kan untuk kasus di kampus kami, salah satu profil lulusannya itu fasilitator pengembangan masyarakat. Ya. Jadi ide kenapa profil ini dipilih karena sebagian besar alumni-alumni kami itu kan terlibat
dulu di awal-awal ketika tsunami itu di dalam program pendampingan rehab dan rekon. Kemudian kami menganggap, oh kalau begitu perlu disiapkan lulusan-lulusan antropologi yang tidak hanya terampil mengelola penelitian etnografi, tetapi melakukan pendekatan yang sifatnya etnografi juga penting, terutama yang sifatnya partisipatif. Jadi maka kemudian diperlukanlah melatih mereka untuk bagaimana melakukan proses fasilitasi. Maka lahirlah pelatihan metode dan teknik partisipasi itu. Gitu Pak Safriyadi. Ya, kebetulan kan juga di kami itu di UNAS juga ada mata kuliah itu. Ada mata kuliah pemadaan masyarakat, ada mata kuliah khusus metode metode PERA. Itu sudah ada di kami juga. Karena memang sama juga profil lulusan kami salah satunya itu fasilitator pemberdayaan masyarakat. Saya kira sepakat sekali dengan usulan tadi ya. Nah, untuk kembali untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu oleh Ajasi, kita kan butuh nanti daftar dosen-dosen yang punya keterampilan di bidang itu. Jadi tetap saja direktori kepakaran itu menjadi penting gitu. Iya. Saya bisa kalau di situ saya daftar. Saya pernah kok menjadi kerja di situ. Terima kasih Ya, Pak siap. Safriyadi. Nah, Pak Ahyar, ya, PhD-nya Prof. Samsan, Prof. Luki saja. Prof, PhD-nya saya usul Prof. Luki, itu yang supaya untuk ada, sertifikasi. ya, Prof. Luki lah tadi. Oke, siap, Sip. Aman toh? aman. Ternyata ada Pak Junedi di situ. Kemudian